Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Pertama-tama, walaupun Idul Adha telah lalu, tidak ada salahnya saya mengucapkan minal aidinul faizin wa kullu aam antum bikhair. Anwa'tumna ayyukum insyaallah minal ladzina hajjina baitallahil haram wa yazuruna nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kita di kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyidil Habib Muhaddithul Haramain Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki. Namun sebelumnya saya akan sedikit memberi semangat barangkali ya. Nah, berbahagialah anda-anda yang sudi melangkahkan kaki. Satu, ini majelis ilmu. Kedua, masjid lagi. Di sana ada sholat jamaah, ada zikir dan lain-lain. Ada makna sebuah hadis Nabi Muhammad bersabda, barang siapa man raha aw ghada, ya, siapa yang keluar nih, man kharaja li talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Orang-orang yang keluar dari rumahnya pagi atau malam atau kapan saja, dia ada dalam jaminan Allah dalam apabila barangkali mudah-mudahan panjang umur ya, diambil umurnya, insya Allah berada seperti di sabilillah, mendapat surganya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Nah, jadi ada jaminan dari Allah bagi orang-orang seperti antum ini ya. Falhamdulillah. Nah, di kita pertahankan. Oh, ini Habib supaya yang hadir ngajinya banyak, enggak, silakan di mana saja ya. Ada pengajian-pengajian, majlis-majlis baik, Anda datang ya, karena ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan manfaatnya buat kita juga besar. Ya. Baik. Terakhir yang kita baca dari kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah ini, bahwa kita umat Nabi Muhammad dari saking hebatnya saudara, ini disebut di kitab-kitab yang sebelum kita. Mana sebelum kita? Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Ya. Mereka mengetahui keberadaan umat Nabi Muhammad SAW, kan disebutkan di kitab mereka ya. Allah menerangkan kepada mereka melalui nabi-nabinya ya. Terakhir yang kita baca adalah qala wa fi riwayah, maaf, wa fi riwayah ukhra 'inda ad-Darimi wa Ibnu Sa'di wa Ibnu Sa'din wa Ibnu Asakir ziyadah wa hiya yusufuna fi salatihim kama yusufuna fi qitalihim. Dawihum fi masajidihim kadawiyyin nahl yusmi'u munadihim fi jawis sama. Bahwa sifat-sifat yang diterangkan di kitab-kitab mereka itu diantaranya adalah bahwa mereka kalau sembahyang rapih, berbaris ya, seperti rapihnya barisan yang akan melakukan penyerangan di dalam peperangan. Dulu perang bukan seperti sekarang. Kalau perang seperti sekarang cuma pakai remote, ya. Dulu tidak. Dulu berperang itu dirapihkan dulu dan ada perjanjian. Hari Rabu kita akan bertempur. Di mana? Di tempat fulani. Satu lapangan besar di situ. Dan ketika bertemu dua pasukan, itu tidak langsung perang. Ada mubarozah dulu. Jagoan-jagoannya dikeluarin. Dari A keluar jagoan, dari B keluar jagoan. Berantem dulu berapa orang, baru perang semuanya. Itu dulu begitu ya. Ini umat Nabi Muhammad SAW dalam ketika melaksanakan sholat, rapinya sholat seperti rapinya mereka ketika akan bertempur. Ini menunjukkan kekhusyuan ya. Alhamdulillah. Kemudian suara-suara mereka di masjid seperti suara kumpulan tawon. Ya, kan tawon ada bunyinya tuh. Bukan maksudnya bunyi tawon, bukan. Dari saking banyaknya mereka berzikir kepada Allah. Orang kalau banyak berzikir, kan suaranya begitu.
Ya, seperti suara tawon gitu. Ya. Nah, baik. Dan didengar panggilan azan itu atau suara yang mengajak orang untuk sholat. Kapan? Fi jawus sama. Di mana didengar? Di semua tempat didengar. Ya, mereka naik ke atas tempat yang tinggi, jadi didengar oleh orang banyak. Panggilan apa? Panggilan azan. Nah, ini menunjukkan keistimewaan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Kemudian, nah ini yang baru. Wa fi riwayah 'inda Zubair bin Bakar wa Abi Nu'aim ziyadah. Anajiluhum fi sudurihim. Quran mereka, Injil mereka kan ini orang Injil kalau kitabnya orang Nasara, ya. Anajiluhum fi sudurihim maksudnya Quran di dada mereka. Itu para sahabat ketika mereka mendengar Nabi mengucapkan sesuatu, baik itu Quran atau itu adalah ucapan Nabi SAW sendiri, itu mereka luar biasa, orangnya jenius semua. Nggak kayak kita, saudara. Ini hari hafal, besok lupa. Ya, mereka enggak. Begitu dengar, langsung Allah berikan kekuatan mereka, hafalannya kuat. Dan ini memang bermanfaat buat kita. Kalau sahabat-sahabat ini bodoh, susah, saudara, ini Islam dapat kepada kita. Jadi sahabat-sahabat itu jenius semua, pandai-pandai semua. Ya. Jadi ketika mendengar sesuatu dari Rasulullah, langsung di hatinya tuh dihafal. Mereka menghafal Al-Quran dan ucapan-ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang alhamdulillah sampai sekarang terjaga. Ya. Tidak ada orang yang bisa mau merubah-rubah Al-Quran ketahuan. Satu titik aja dirubah dari Al-Quran ketahuan. Ini keistimewaannya. Kitab-kitab yang lain nggak ada seperti kita. Maaf ya, Injil di Amerika, Injil di Prancis, Injil di sini, lain-lain tuh. Tapi Al-Quran itu cari di mana? Di Mekah sama, di Baghdad sama, di Mesir sama, di Afrika Selatan, di sini, di tempat terpencil semua sama. Ya, itu keistimewaannya, mukjizat Al-Quran. Jadi mereka katanya umat Nabi Muhammad nih di dada mereka itu Al-Quran. Kitab mereka di dada mereka. Gurbanuhum alladzi yataqarrabuna bi ilayya dima'uh. Jadi ini yang menerangkan di dalam kitab ini, Allah menerangkan kepada kaum situ, ya. Kaum mereka ini, kaum yang bukan umat Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab mereka, mungkin dalam Injil, mungkin juga di dalam Taurat, mungkin juga di dalam Zabur, ya, atau dalam Suhuf. Nah, jadi Allah berfirman kepada mereka, ya. Gurbanuhum alladzi yataqarrabuna bihi ilayya dima'uhu. Mereka mendekatkan kepada aku bukan hanya dengan harta benda, tetapi dengan darah mereka, ya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadi syuhada, ya. Sampai-sampai saudara, daripada kehebatan umat Nabi Muhammad SAW dijelaskan di dalam sirah bahwa ada seorang sahabat waktu itu baru menikah. Sahabat itu baru menikah. Malam pengantin, namanya juga malam pengantin, ya. Nah, ketika malam pengantin, kira-kira umumnya malam jam 1 jam 2, perang, jihad, keluar ini. Si pengantin baru keluar. Kira-kira kalau di kita ada nggak yang begitu? Ini pengantin baru. Grace. Diajak bukan pergi tur ke Amerika atau ke Singapura, diajak mati nih, jihad, keluar. Dan subhanallah nggak kembali, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sudah, itu sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya kita nggak bisa balas jasa para sahabat Rasulullah SAW ini. Ya, nah, baik. Jadi mereka mendekatkan diri kepada Allah bukan hanya dengan harta benda, tapi juga dengan jiwa mereka. Ruhbanun bil-laili luyuthun bin-nahar. Siang singa di padang pasir dalam peperangan untuk menegakkan kalimat Allah SWT. Malam mereka semua seperti rahib, ahli ibadah semuanya. Nggak kelihatan tuh yang siangnya bawa pedang, yang siangnya bawa panah dan semuanya dan segalanya dalam peperangan. Malam mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat umat Nabi Muhammad diterangkan oleh Allah SWT kepada kaum-kaum sebelum kita. Kita bangga dong jadi umat Nabi Muhammad nih. Bangga nggak? Bangga, saudara. Ya, alhamdulillah dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mari kebanggaan ini jangan hanya sekedar di ucapan. Mari
kita beramal, mari kita beribadah, mari kita melakukan sesuatu yang ada manfaatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu satu orang dan lainnya berlainan, yang penting di sana ada niat baik. Ya. Baik. Kalau fi riwayatin an Abi Hurairah inda Abi Nu'aim, jaa fi awsaf hadhihi al-ummah fi Taurat. Ini dalam Taurat nih. Taurat kitab siapa? Taurat kitab siapa? Nabi Musa alaihissalam. Baik. Annahumul akhirun as-sabiqun. Di dalam Taurat diterangkan bahwa umat Nabi Muhammad itu terakhir Allah apa namanya? Allah bangkitkan. Tapi mereka menyusul, ya, amal-amal mereka, ya, kebaikan-kebaikan mereka nyusul umat-umat yang sudah lalu. Kalau misalnya maaf, umat yang sudah lalu dapat nilai 1000, umat Nabi Muhammad dapatnya 50.000. Ya, baik. Al-mustajibuna al-mustajab lahum. Mereka umat Nabi Muhammad, kalau ada apa-apa yang datang dari Allah, apa-apa yang datang dari Rasulullah, perintahkah itu, larangankah itu, mereka ambil. Mereka terima dengan hati yang senang, diterima dengan dada terbuka. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qala anajiluhum fi sudurihim yaqra'unahu zahiran. Kitab mereka, yaitu Al-Quran, di dada mereka, dan mereka baca, ya, zahiran, secara langsung, ya. Qala ya'kuluna al-fai. Mereka makan ghanimah. Kalau ada peperangan, itu ada pampasan perang, kita dibolehkan untuk memakan pampasan perang, ya, dengan cara tertentu yang diatur oleh imam. Yaj'aluna shadaqata fi butunihim yu'jaruna 'alaiha. Ya. Mereka bersedekah, ya. Mereka bersedekah bukan hanya kepada orang lain, bahkan yang mereka makan pun akan bisa menjadi sedekah di dalam umat Nabi, di dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ruang lingkup sedekah itu, saudara, bisa untuk orang lain, bisa jadi untuk kita sendiri, ya. Kenapa? Tergantung innamal a'malu binniyat. Sekarang misalnya haji, itu kan sunnah. Kita berikan kepada fuqara masakin. Sebagian boleh kita makan enggak? Makan. Dapat ganjaran enggak? Dapat ganjaran. Kenapa? Karena itu sunnah. Kalau Anda potong kambing, makan biasa, itu mubah biasa. Tapi ketika itu udhiyah, Anda sedekahkan kepada orang lain dan Anda makan, jadi ganjaran. Nah, ini maksudnya. Ya, jadi dia makan tapi dia juga mendapat ganjaran. Ya. Kemudian idza hamma ahaduhum bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahidah wa in amilaha kutibat lahu asyru hasanat. Umat mana seperti kita, saudara? Ini Taurat yang menerangkan nih. Ya. Ini umat Nabi Muhammad kalau menginginkan sesuatu, ya, di dalam hatinya nih kepengen melaksanakan, umpamanya, saya mau sedekah, saya mau sholat di masjid, saya mau menjenguk orang sakit. Satu hasanah nih, umpamanya dia mau sholat, belum sholat nih, mau sholat sunnah, belum sholat, falam ya'malha. Kebetulan karena A, B, C, D lupa, nggak diamalin, padahal dua niat tuh sholat, udah azam maksudnya, ya, udah azam, ingat untuk sholat. Kutibat lahu hasanatun wahidah. Allah berikan kepada Anda dengan niat yang baik itu satu hasanah. Nikmat enggak? Belum amalin nih. Belum amalin, Allah sudah tulis satu hasanah. Tapi ini jangan dipelintir di hadis. Wah, enak nih. Niat doang kita dapat. Salat niat aja. Zakat niat aja. Haji niat aja. Ntar makan niat aja, saudara-saudara, sama juga maksudnya. Enggak begitu maksudnya, ya. Jadi ini menunjukkan betapa yakni Allah memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi belum dikerjakan dia lupa, dapat hasanah wahidah. Baik. Wa in amilaha kutibat lahu asyru hasanat. Dan apabila salat yang dia inginkan sembahyang 2 rakaat itu dia kerjakan, maka untuk dia 10 kali ganjarannya. Jadi 2 seperti dia 2 dikali 10 seperti 20, 10 hasanat. Ya. Tidak hasanah wahidah tapi 10 hasanat. Wa idza hamma ahadum bisayyi'ah, sebaliknya. Allahu akbar.
Wa idza hamma ahaduhum bisayyi'ah falam ya'malha, kalau mereka punya niat, punya minat, punya keinginan untuk berbuat tidak baik, enggak perlu saya sebutkan perbuatan tidak baiknya. Sudahlah ya. Ada perbuatan orang kan kadang-kadang begitu. Punya niat tidak baik kepada seseorang atau untuk dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Baik, terus falam ya'malha, enggak dikerjain. Ya. Lam tuktab, nggak ditulis. Tapi kalau hasanah tadi nggak dikerjain, sudah ditulis. Tapi kalau sayyi'ah, Allah tidak tulis, tidak dicatat tuh. Siapa yang nyatat? Yang nyatat siapa? Rakib, hati. Ini semua tercatat, saudara. Kita ini semua tercatat, ya, rapi catatannya. Ya, Habib Ahmad nanya, Bib, ngapain dicatat? Kan Allah Maha mengetahui. Allah tahu yang zahir maupun yang batin. Ngapain Allah pakai nyuruh nyatet, mesti dicatat? Enggak perlu dicatat, Allah tahu. Nah, ini untuk Sayyidul Wajid Habib Muhammad mengatakan, ulama mengatakan bahwa ketika Allah menyuruh ada malaikat, malaikat hujan, malaikat angin dan sebagainya, ini bisa ditikal oleh Allah SWT semua, tapi untuk menunjukkan kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Orang niru nih sekarang. Orang niru nih. Ada Perdana Menteri, Bupati, Lurah, Camat, RT. Kalau itu kita memang nggak bisa tanpa ada bantuan. Allah nggak perlu bantuan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Itu menunjukkan kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau orang punya cita-cita mau melakukan perbuatan yang tidak baik, harus ditulis. Dilihat dulu. Seolah-olah malaikat itu, Rakib Adin, Kib. Lihat nih, ya kan, Rakib yang baik-baik kan, tunggu dulu, jangan tulis dulu, ya, berdua tuh, seolah-olah mereka musyawarah, jangan tulis, kita lihat, dikerjain apa enggak nih? Wa in amilaha kutibat sayyi'atun wahidah, kalaupun terjadi, dia laksanakan kejelekan itu, ditulis hanya satu, tapi tadi hasanah 10, ya. Hasanah 10. Jadi betapa kita banyak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita main hitung-hitungan, ya. Ini jelek 1. Baik 10. Menang berapa? 9. Masih kita 9 kebaikan. Kalau main hitung-hitungan, ya. Tapi kan tidak begitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngatur semuanya. Baik. Jadi hadirin, ketika dia laksanakan kejelekan itu hanya 1, tidak 10. Kalau menurut hitungan kita kan tadi kebaikan 10, kejelekan juga begitu. Tidak, umat Nabi Muhammad. Kalau kebaikan dibayar 10, kejelekan kalau dia tidak laksanakan tidak ditulis, kalaupun dilaksanakan hanya satu sayyi'ah, 1 keburukan. Alhamdulillah. Ya. Yu'taunal ilmul awwal wal akhir, dan umat Nabi Muhammad ini pandai-pandai. Sampai diterangkan ulama ummati ka anbiya bani Israil atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulamaku ini seperti para nabi Bani Israil. Bagaimana nabinya? Kalau ulamanya aja nih, ulama umat Nabi Muhammad seperti nabi. Nabinya kayak apa? Nabiul Anbiya. Nabi kita adalah Nabiul Anbiya, nabinya para nabi. Rasulnya para rasul. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu penghulu ulul azmi, ya. Nah, jadi umat Nabi Muhammad ini diberikan ilmu awal wal akhir. Kan kita di akhir. Ya, dari ilmu yang diberikan kepada umat Nabi Allah Adam, kepada Nabi Allah Musa, kepada Nabi Allah Isa, kepada Nabi Allah Ibrahim. Di Quran kan diterangkan tuh. Kan itu ilmu buat kita. Bagaimana orang-orang yang menentang Nabi, bagaimana orang-orang yang ikut kepada Nabi, bagaimana orang-orang yang menentang perintah Allah, dan bagaimana orang-orang yang menjalankan perintah apa yang diperintahkan oleh Allah. Semua ada. Itu diantara ilmu-ilmu. Al-Quran ini bahar, ya. Jadi umat Nabi Muhammad diberikan kepada mereka ilmu awal wal akhir. Makanya hebat-hebat ulama kita, saudara-saudara. Ya. Naam. Qala fayaktuluna quruna dhalalah. Fayaktuluna quruna dhalalah wal masihid dajjal fayaktuluna quruna dhalalah wal masihid dajjal. Dan mereka umat Nabi Muhammad nanti yang akan menghilangkan kejelekan nanti di akhir zaman, ya, menghancurkan kesesatan, dan yang akan membunuh Dajjal al-Masih. Nanti Dajjal bakal keluar tuh, ya.
Dajjal bakal keluar. Alamat-alamat Dajjal udah ada belum? Banyak. Ya. Mana tuh alamat-alamat Dajjal? Tuh LGBT alamat Dajjal tuh. Alamat Dajjal bakal keluar tuh. Ya. Orang-orang yang sudah tidak peduli kepada Al-Qur'an, tidak peduli kepada orang tua, tidak peduli kepada kebaikan, tidak peduli kepada agama. Ini kembang-kembang siapa? Kembang-kembang timbulnya Dajjal. Siapa yang akan memulaikan? Nanti akan turun Nabi Allah Isa sebagai umat Anda di Islam di sini. Ya, Nabi Allah Isa bersama Imam Mahdi. Itulah yang akan membunuh nanti Dajjal di akhir zaman. Ya, mudah-mudahan kita nggak ketemu sama Dajjal ya. Kita nggak ketemu sama Dajjal setengah mati, saudara, apalagi ketemu Dajjal, saudara-saudara ya. Nggak ada Dajjal, orang banyak kayak Dajjal sekarang. Belum ada Dajjalnya, orang banyak seperti Dajjal sekarang. Nggak peduli kepada perintah Allah. Hah? Laki-laki kawin sama laki-laki, itu kayak Dajjal. Perempuan nikah dengan perempuan. Ya. Dajjal nggak begitu. Ini orang lebih dari Dajjal, saudara. Belum ada Dajjal. Bagaimana nanti zaman Dajjal? Nasallallahu alaihi, mudah-mudahan kita nggak nemuin itu ya. Semuanya kita sudah dipanggil dengan husnul khatimah insyaallah. Setelah panjang umur fi khairul lutfi wa afiyah jami'an. Ya. Baik. Itulah kehebatan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, saudara, ini kan kehebatan. Manfaatkan dong. Gunakan nih kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita bodoh. 1 dibayar 10. Masya Allah. Ya. Perbuatan tidak baik Allah hanya hitung 1. Kemudian kita pikirkan, kenapa harus saya berbuat tidak baik? Kalau al-hasanah bi asyri amsalihha 10, bahkan kadang-kadang jadi 70, bahkan kadang-kadang jadi sekian ratus, kenapa tidak berbuat baik? Oh, Bib, berbuat baiknya apa, Bib? Udah banyak. Pintu kebaikan ini luar biasa, sebagaimana pintu dosa banyak. Allah berikan kepada kita pintu kebaikan juga banyak. Bayangkan saudara, senyum. Tahu nggak senyum? Ini senyum, kalau ikhlas Anda senyum kepada orang, itu ganjaran. Kebaikan. Sedekah, nggak pakai duit tuh. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah, kata Nabi. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Tapi maaf, senyumnya kepada, kalau laki-laki kepada laki-laki, kecuali yang mahram. Jangan, wah Habib bilang senyum itu sedekah. Tiap ketemu perempuan senyum. Itu salah, saudara-saudara. Bukan ke sana maksudnya. Ya, ini kepada sesama laki-laki atau orang yang memang halal dengan dia. Saudara senyum. Ya, ada orang umpamanya tersesat di jalan, ya, bukan hanya tersesat dalam ilmu ya, bukan hanya tersesat dalam kegiatan ibadah. Ada orang tersesat di jalan, bisa lagi cari rumah si fulan. Anda tanya, kenapa Pak? Oh, saya mau ke rumah si fulan. Kalau Anda tahu, kasih tahu. Wa irsyaduka fi arid dhalali laka sedekah. Ya, pemberitahuan kita kepada seorang yang dalam keadaan tersesat, kita kasih tahu, sedekah. Banyak tuh, nggak pakai modal semua nih. Ya, ngomong bagus, sedekah. Lagi jalan-jalan, kelihatan ada kulit pisang, wah ini bisa bikin orang jatuh nih, ambil, sedekah. Masya Allah, nikmat. Betapa banyak Allah menjadikan kepada kita pintu-pintu kebaikan. Ayo manfaatkan saudara. Kenapa? Karena kan kita bakal mati. Loh, kenapa kalau mati, Bim? Loh, kan Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran." Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, kejahatan ada neraka. Mudah-mudahan kita min ahli jannah semuanya. Kalau kebaikan ini begitu mudah, bahkan tanpa ada modal sekalipun, kalau haji mungkin kita pakai modal ya. Nah, kalau ini kan nggak pakai modal, banyak yang nggak pakai modal. Dengan tenaga bisa, dengan senyuman bisa, Masya Allah. Dengan apa umpamanya kemauan kita, ya, nasihati seseorang, belum lagi sembahyang, ya, belum lagi wudhu, belum lagi sesuci. Semua ini dalam rangka ibadah kepada Allah, 1 dibayar 10 oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita jangan memikirkan ke sana dalam ibadah. Pikirkan karena ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan itu 10 jangan kita pikirin. 100 jangan kita pikirin. Tapi kalau kejelekan harus kita pikirkan. Kejelekan harus kita pikirkan karena akan membahayakan kita. Kebaikan, ya, katanya, sawi ma'ruf warmi fil bahar. Berbuatlah baik, buang di laut. Maksudnya apa?
Jangan pakai dipikir-pikirin tuh. Biarin, taruh tuh kebaikan terus. Seolah-olah kita nggak punya kebaikan. Buang di laut. Tapi kalau kejahatan ingatin, jangan sampai 2 kali. Nggak boleh 2 kali. Ya, nggak boleh kita kecebur di satu tempat 2 kali, jangan. Oh, saya pernah kecebur di sini, enggak. Mudah-mudahan di tempat lain pun tidak. Tapi untuk kebaikan, bismillah. Tambah terus. Ya. Nah. Kan nanti ibu, bapak, ya. Saya nggak ngomong sama yang muda-muda nih, sama ibu bapak. Ketika mereka meninggal, ada dijelaskan di dalam hadis, begitu dia meninggal, ditunjukkan oleh Allah ganjaran luar biasa, bagaikan gunung-gunung besar, gedung-gedung dan ini hasil masya Allah. Akhirnya dia bertanya, ya Allah, dari mana nih? Hah? Misalnya nih, ini kelasnya, kelas yang punya Mercy, yang punya begini nih, rumah gedung, kebun indah, bukan kelas saya. Kok ini sampai sebegini saya? Kak, saya nggak pernah merasa ini ya Allah. Apa kata Allah? Ini makna hadis. Gal ini semua berkat istighfar daripada anak-anakmu. Makanya saudara, usahakan kalau benar jangan sendiri dong. Kalau benar kita jangan sendiri, ajak anak, ajak istri, ajak pembantu di rumah kita, supir di rumah kita, pegawai di rumah kita, ajak. Dan saudara perlu ingat bahwa setiap ajakan yang diikuti yang baik, Anda dapat ganjaran lagi. Syuk, ini umat Nabi Muhammad, lihat. Adal al-khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan seperti yang melaksanakannya. Sekalipun itu istrinya, sekalipun itu anaknya, apalagi orang lain. Ayo saudara, bismillah. Ya, supaya nanti dapatkan seperti orang itu sampai heran. Kok bagus bener nih? Ya, ternyata dari anak-anaknya. Itu buat orang yang punya anak-anak soleh. Mudah-mudahan kita punya anak-anak soleh. Ya, di samping kita juga punya kerjaan, istilahnya kita ada yang menambah kepada kita. Apalagi dia menasihatkan orang lain, ya, ditiru oleh orang lain, tambah lagi ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat beruntung, saudara-saudara ya. Baik. Qala wa fi riwayatin an Ka'bil Ahbar inda Abi Nu'aim aidan. Aduh, baget. Oh, baik. Wa fi riwayatin an Ka'bil Ahbar inda Abi Nu'aim aidan. Ini Ka'bil Ahbar kalau tidak salah dulunya seorang Yahudi ya. Nah, banyak mengetahui kitab-kitab umat-umat yang lalu, dia pandai ya. Ja'a fi wasfi hadhil ummah annaha khairu ummatin ukhrijat linnas. Dihabarkan di kitab mereka ya, di agama mereka, bahwa ini umat adalah umat yang paling terbaik yang Allah bangkitkan di muka bumi, umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka amar ma'ruf, ya, menyuruhkan kepada kebaikan dan mencegah yang mungkar-mungkar yang tidak baik, ya. Makanya kita kalau ingin disebutkan khairu ummah harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Enggak usah jauh-jauh saudara. Di rumah kadang-kadang bisa kita amar ma'ruf nahi munkar. Mana contohnya? Misal sekarang kan lagi tren mode-mode ya. Ini mode-mode itu kan ada mode-mode yang cocok dengan agama, ada mode-mode yang nggak cocok dengan agama. Kalau itu anak perempuan misalnya, kalau mode agama saudara selalu tutup aurat. Kalau dia perempuan tangannya panjang, bajunya panjang, itu model agama tuh. Terus pakai apa? Pakai kerudung. Kan itu model agama tuh. Nah, tapi kalau anak kita modelnya model setan, yang mana model setan? Pendek roknya, pahanya kemana-mana, ininya juga begitu, ya, kelihatan kemana-mana. Nah ini kan model setan nih. Jangan diam bapak dan ibu, kasih tahu, larang, jangan diizinkan. Adapun nanti dia begitu sendiri melawan, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita jangan diam. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Nasihati anak kita amar ma'ruf nahi munkar. Nasihati istri kita amar ma'ruf nahi munkar. Nasihati pembantu kita amar ma'ruf nahi munkar. Dan juga kita juga masih perlu nasihat, saudara. Jangan hanya bisa menasihati, kita juga perlu nasihat kadang-kadang. Punya kekurangan,
Nah, bagaimana kita ingin tahu kekurangan kita? Ngaji. Kalau ngaji kita bisa tahu kekurangan kita, bisa tahu kelebihan kita. Harus bagaimana kita? Itu harus kita mengaji. Apalagi kita sudah ada umur mungkin nggak bisa dimasuk mari di majelis taklim, masya Allah. Ini ada yang baca kitab Syaraful Ummah, ada yang baca Nasaih, ada yang baca Riyadhus Shalihin, ada yang baca Sahihul Bukhari. Tambah kita sering hadir pengajian, tambah ilmu banyak yang kita serap, insya Allah. Itu ilmu, belum lagi ganjaran yang kita terima. Ya, baik. Jadi ada amar ma'ruf nahi munkar, ya, supaya kita pujian itu pas untuk kita. Wa yu'minuna bil kitabil awwal wal akhir. Umat Nabi Muhammad iman kepada kitab awal dan akhir. Kita iman kepada Zabur, Taurat, Injil. Mereka enggak. Mereka hidup zaman mereka. Injil ya Injil. Ya, enggak iman ke Al-Qur'an, enggak ada Al-Qur'an. Nah, diterangkan kepada mereka. Tapi kita diterangkan adanya Injil, adanya Taurat, adanya Zabur, adanya Suhuf, semua kita beriman. Umat Nabi Muhammad, tuh kehebatannya umat Nabi SAW. Iman kita lebih dari mereka nilainya. Ya. Apa yang diimani oleh mereka kita imani, di samping kita punya sendiri cara sendiri di dalam agama Islam. Semua tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu Zabur, Taurat, Injil, semua tauhid kepada Allah. Tapi kita punya kelebihan. Kita beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang sebelum kita. Memang perintah Allah, ya. Baik. Idza aradu amran qalu naf'aluhu insyaallah. Ciri-ciri umat Nabi Muhammad orangnya enggak sombong. Misalnya dia besok mau pergi ke Bogor. Besok saya ke Bogor. Enggak begitu umat Nabi Muhammad. Insyaallah besok saya ke Bogor. Itu tandanya tuh. Diterangin tuh di kitab yang mereka tuh, di kitab Injil, mungkin di Injil atau Zabur, di Taurat. Ini sekarang lagi ngomong Taurat, ya. Diterangkan tuh, umat Nabi Muhammad itu kalau punya keinginan, dia nggak bilang saya mau begini, nggak, tapi bilang insya Allah, dengan izin Allah. Bagus nggak tuh? Bagus. Tauhidnya tinggi. Semua diserahkan kepada Allah. Saya nggak mungkin bisa ke Bogor kalau tanpa izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak bisa melakukan hal ini kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mau apa-apa, dia bilang insya Allah. Nah, ini jangan hanya sekedar kita baca, kita ikuti, Pak. Kalau ada sesuatu yang kita inginkan, yang kita mau, ya kita ucapkan dulu insya Allah. Haji, mau pergi haji gak? Insya Allah saya mau pergi haji. Haji, mau kawin lagi? Insya Allah. Misal ini, ya ibu-ibu jangan marah, ya ini misal. Ya. Pakai insya Allah, saudara, ya. Baik. Idza aradu amran qalu naf'alu insyaallah. Tuh contoh umat Nabi Muhammad tuh. Kehebatannya tuh. Yang umat lalu enggak ada kalimat insyaallah tuh buat mereka. Ya. As-sa'id lahum tahur wal ardu lahum masjid. Tanah dan debu suci untuk mereka. Bisa kita gunakan tayamum kalau enggak ada air. Ya. Kemudian bumi ini jadi masjid. Misalnya enggak ada masjid, kita bisa sembahyang di tanah. Kita bisa sembahyang di lapangan. Kita bisa sembahyang di atas batu, di hutan, bisa. Walaupun tidak ada bangunan masjid. Buat kita semua adalah masjid. Selama memang tidak ada yang menyebabkan sholat kita tidak benar. Boleh. Tapi umat-umat yang lalu, kalau tidak salah sudah baca ya, mereka tidak bisa ibadah kalau kecuali di tempatnya. Misalnya orang mana nih, pol tangan. Nggak bisa sholat kecuali di pol tangan. Lagi berangkat ke Gambir, nggak sholat. Nanti dikodok sholatnya. Susah nggak kalau begitu? Susah. Berangkat ke Surabaya, nggak bisa sholat di Surabaya, mesti sholatnya di sini. Jadi masing-masing sholat di tempat ibadahnya. Kita umat Nabi Muhammad bebas, merdeka. Ke Irian bisa sholat, ke Amerika bisa sholat, ke Singapura bisa sholat, apalagi di Jakarta, saudara-saudara. Di mana aja kita bisa sholat. Yang penting ada masjid, ada tempat, bismillah kita sholat. Di mana saja. Umat yang dulu tidak seperti kita. Alhamdulillah. Ini buat kita, saudara-saudara. Nikmat, ya. Naam. Kemudian ghurrun muhajjalun min athar wudu, muka mereka bercahaya. Kenapa? Bekas air wudu. Ini orang-orang yang suka wudu nih, mukanya bercahaya dengan dalil ini, saudara. Nabi juga mengatakan umat aku ini nanti yaumul qiyamah, Nabi bisa tahu sudah dari apa? Ghurrun muhajjalin, bercahaya bekas wudunya, tangannya, kakinya, mukanya bercahaya, saudara. Ya. Habib Ali nanya, Mas Habib,
Kalau yang nggak suka wudhu gimana, Habib? Pakai nanya lagi Habib Ali. Yang suka wudhu mukanya bercahaya, ya, berkilau-kilau yang suka wudhu. Habib Ali nanya, yang nggak suka wudhu gimana? Hitam, saudara-saudara yang nggak suka wudhu. Nggak enak dilihat, saudara-saudara. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Yang tidak suka wudhu kelihatan. Orang kalau berwudhu sama sekedar cuci muka lain. Ada kelebihan Allah berikan kepada orang yang berwudhu. Sekalipun orangnya hitam. Sekalipun orangnya hitam, kalau dia berwudhu, Allah kasih cahaya lain di mukanya. Ya, baik. Ummatun marhumah du'afa, dirahmat, sangat dirahmat ini umat oleh Allah SWT. Karena mereka lemah. Umat yang dulu kadang-kadang tingginya ada yang 9 meter, saudara-saudara. Ada yang 5 meter, umurnya ratusan tahun. Kayak apa kuatnya tuh? Ya, kayak apa kuatnya coba? Tingginya misalnya 10 meter atau 5 meter, umurnya ratusan tahun. Kayak apa kuatnya tuh? Kita kecil-kecil, kesian saudara-saudara. Biasanya di hasad ummati baina sittin wa sab'in. Diambilnya tuh kita nih, ditarik dari peredaran kebanyakan umat Nabi Muhammad 60-70 tahun, 100 tahun jarang. 80-90 tahun jarang. Yang banyak antara saudara 60-70. 60-70. Ya, dituai umatku di 60 dan 70. Ingat tuh. Yang umurnya sekarang nih udah 50, siap-siap. Siap-siap apa? Siap-siap dituai nih. Karena Nabi mengatakan hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Dituainya, diambil nyawanya umat Nabiku. Lemah kita orang ini antara umur 60-70. Makanya jangan seperti peribahasa tua-tua kadi, makin tua makin jadi. Jangan saudara-saudara. Itu tunduk kayak padi, ilmu padi tunduk, tambah bagus, tambah banyak ke masjid, tambah ibadah, tambah juga sedekah dan seterusnya. Apalagi umurnya yang sudah 50 ke atas, ya. Hati-hati itu, ya. Jadi tapi adzan, insyaallah hadirin, kita sudah ada waktu nih adzan, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita. Ya, bisa menghayati ini kita, kebesaran kita sebagai umat Nabi Muhammad. Jangan sombong, tapi syukuri nikmat ini, ya, karena akan ditambah kenikmatan itu oleh Allah kalau kita syukuri dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, melaksanakan perintah Rasulullah, ya, yang sunnah-sunnah kita laksanakan. Insya Allah kita mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Di samping dari umat-umat yang lain nanti yang ditunjukkan untuk umat Islam, ya, kehebatannya. Wallahu a'lam.